Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan tonton video-video kami sampai tuntas agar tidak gagal paham. Nah, untuk kali ini kami akan sedikit mengulas tentang LGBT yang nampaknya terlepas dari pantauan kita dalam menghadapi pemilu 2024. Mengapa? Saya perlu sampaikan dulu di sini bahwa masalah LGBT sudah diintip sejak lama untuk masuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Tentu saja inginnya mereka adalah dilegalkan. Ini saya ingat waktu DPR dipimpin oleh Marzuki Ali dan Anies Mata. Mereka telah studi tentang etika. Waktu itu secara umum dinyatakan studi etika di Yunani. Namun kenyataannya sebagian dari peserta itu nyebrang ke Belanda dan belajar tentang hukum perkawinan sejenis. Itu sekitar 2011-2012. Jadi sudah 22 tahun nanti. Nah, yang perlu kita garis bawahi saudara, tahun ini USA Paman Sam sudah meresmikan perkawinan sejenis di awal tahun ini. Faktanya setelah itu adalah ada kunjungan juga Menhan Amerika ke Menhan Prabowo. Wallahu alam apa yang dibicarakan. Dan rangkaian itu pula di Indonesia memberikan gelar atau pangkat kepada warga negara sipil yang tentu saja dianggap berjasa, dan kebetulan yang mendapat adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pegiat podcast yang memberi panggung pada kaum LGBT. Itu tidak bisa ditutupi ya. Satu-satunya mungkin yang berani memberi panggung pada kaum LGBT adalah Deddy Corbuzier. Fakta-fakta itu apakah saling berhubungan atau tidak, itu yang perlu dicermati. Saya tidak mengatakan itu berhubungan, tapi perlu dicermati sebab apa yang telah terjadi di Amerika Serikat biasanya ditularkan ke Indonesia dengan berbagai variasi tekanannya. Dan kita melihat memang Menhan Indonesia saat ini Prabowo juga adalah capres. Dan tidak kebetulan menurut saya, satu-satunya anak Prabowo kita kenal sebagai penggerak LGBT. Nah, ini yang harus kita waspadai. Saya tidak mengatakan bahwa itu akan ditularkan ke Indonesia tapi dari ungkapan-ungkapan yang beredar itu seperti itu. Jadi saya ingin mengangkat LGBT ini jangan terlalu fokus ke capres. Nah, kita terjebak, terfokus ke capres,
ternyata kita tidak fokus memilah-milah caleg ya, bukan presiden, caleg kita itu ternyata banyak yang lolos, mungkin dari aktivis LGBT. Dan tentu saja itu adalah satu jalan yang menyenangkan bagi mereka, karena dengan kuatnya mereka di Senayan, tentu saja berbagai hal terkait dengan undang-undang LGBT bisa digolkan. Cita-cita mereka yang sudah puluhan tahun belajar itu bisa digolkan, apalagi dengan tekanan mungkin USA. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada hadirin semua. Jadi perhatikanlah, selain kita fokus menengerai capres-capres mana yang potensial menggolkan LGBT, dan juga yang sangat penting adalah caleg-caleg ini rupanya bisa kebobolan kita kalau caleg-caleg kita tidak tengerai. Dan sekarang sudah mulai berjalan kan pencalekan. Nah, jika itu goal undang-undang dengan tekanan juga dari Amerika, tentu saja sebuah kerugian bagi Indonesia. Ini yang saya lihat tidak ada yang mewanti-wanti ini. Makanya saya mewanti-wanti ini. Ya. Saya mewanti-wanti, please jangan juga hanya fokus ke capres. Capres kita bisa lihat mana yang kemungkinan pro LGBT, mana yang tidak kita bisa lihat. Dan caleg, nah ini yang jumlahnya banyak ini. Nah ini juga perlu kita tengerai, karena itu bisa menjadi jalan bagi peresmian atau legalitas undang-undang perkawinan sejenis di Indonesia yang sudah diupayakan sejak lama. Ini yang perlu saya sampaikan di sini. Tolong semua anggota masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, ya saya yakin umat ya bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa tentu saja berpegang pada aturan ilahiyah, aturan Tuhan terkait dengan masalah ini. Dan agama-agama besar di Indonesia dominasinya adalah menolak hubungan sejenis itu, perkawinan sejenis itu. Makanya tinggal kita masyarakat juga betul-betul menelisik calon demi calon, jangan sampai nanti ketok palu di Senayan kita baru kelabakan. Ya, seperti saya katakan ya dulu lewat juga lewat YouTube ya, bahwa jangan sampai itu undang-undang yang namanya Omnibus Law itu bisa dan ternyatanya dengan segenap kemampuan Airlangga CS bisa mengetok palu di Senayan. Tapi saya juga sudah wanti-wanti, bikinlah blacklist bagi mereka yang sudah betul-betul berjuang, para pejuang Omnibus Law, untuk di blacklist, jangan sampai dipilih dalam kepemimpinan nasional. Karena rakyat kita sangat membutuhkan perlindungan pekerjaan melalui undang-undang tenaga kerjanya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk lengkapnya terkait dengan masalah LGBT ini, sebentar lagi saya akan syuting di channel lain, di Pondok Pesantren Budi Mulia. Saya akan bicara masalah LGBT, dan silahkan Anda ikuti saja serial kami di Pondok Pesantren Budi Mulia Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.